Ta'ala yang telah mudahkan kita untuk kembali belajar di Ma'had Al-Mughni ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita di bahasa Arab dan akidah. Tetapi sebelumnya kita akan murajaah terlebih dahulu seperti biasa. Tapi Anda harus siapkan dulu buat yang online di sini. Share screen ya. Ini sudah terlihat yang online. Baik. Sebelum kita lanjut ke pelajaran keberapa sekarang seharusnya? Pelajaran 7 ya. Kita akan murojaah terlebih dahulu seperti biasa. Wajib bagi kita untuk senantiasa memurojaah. Tetapi sebelumnya Anda ingin tanya, antum tentunya habis libur panjang, betul tidak? Masya. Sudah dapat tulang rusuk semua? Tulang rusuk? Umum ya, ini apapun yang mau antum jawab terserah. Baik, Masya Allah. Syekh Rizky, antum sudah dapat tulang rusuk? Lama sekali jawabnya, toh. Ya, jadi kita harus agak berhati-hati karena ini direkam ya, jadi kita tidak ingin yang memurojaah juga tulang rusuk di rekamannya. Baik, tidak masalah. Ya, kita telah mempelajari bahwa setiap kalimat, setiap kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, yaitu ism, fi'il, dan harf. Ism itu bisa kita terjemahkan secara bebas sebagai kata benda, fi'il kata kerja, dan harf adalah partikel. Kita sekarang belum mempelajari fi'il dan harf. Itu dua jenis atau dua kategori kata tersebut, itu adalah 2/3 bagian dari ilmu bahasa Arab. Sekarang kita mempelajari yang sepertiganya dahulu, yaitu ism. Tetapi ini sangat krusial ya untuk mempelajari dan memahami ism terlebih dahulu, karena pemahaman tentang ism itu akan sangat mempengaruhi nanti pemahaman kita tentang fi'il dan harf. Kemudian kita mempelajari bahwa ism di pelajaran kedua, ism terbagi menjadi 2, nakirah dan ma'rifah. Baik. Ana tentunya sebelumnya menjelaskan istilah nakirah ma'rifah. Nakirah itu sesuatu yang tidak tertentu gitu ya. Ma'rifah itu sesuatu yang tertentu. Kitabun itu nakirah, sebuah kitab begitu ya. Kemudian kalau al-kitabu itu adalah ma'rifah ya. Kitab tertentu. Yang kalau di dalam bahasa Inggris mungkin kita lebih familiar dengan bahasa Inggris, itulah bedanya antara a book dan the book gitu ya. A book itu kitabun, the book itu al-kitab. Tetapi ya ana ingin atau ana minta, yakni walaupun misalkan kita tidak ingat atau tidak ya yakni tidak tahu istilah nakirah dan ma'rifah, kita harus langsung memiliki yakni intuisi atau langsung memahami pemahaman bahwa kalau kitabun itu nggak tentu gitu ya, baitun sebuah rumah, kitabun sebuah kitab, rajulun seseorang, gitu ya. Yani jangan terlalu kemudian kita harus mengenal istilah, tapi jangan kemudian kita menjadikan pelajaran bahasa kita, bahasa apapun itu ya, mau bahasa Arab, mau bahasa Sunda atau bahasa Inggris atau bahasa apapun, jangan terlalu banyak dengan istilah di awal. Ya, anak balita orang Arab nggak tahu istilah nakirah dan ma'rifah, tapi mereka bisa membedakan antara kitabun dan al-kitabu, betul tidak? Itu maksud anak. Tetapi istilah itu penting untuk kita pelajari ya hanya dalam rangka untuk memahami pelajaran ke depan. Tapi kalau kita mau praktek, kita harus tahu secara insting. Kitabun itu sebuah kitab, al-kitabu itu the kitab. Gitu ya. The kitab. Baik,
Al-baitu itu rumah tertentu yang mau kita bicarakan. Baitun sebuah rumah. Ada sebuah rumah di pinggir jalan. Ya, rumah itu berarti sudah kita pakai al-baitu gitu ya. Ada sebuah rumah di pinggir jalan berarti sebuah rumah berarti baitun. Ya, there is a baitun. Baik, jangan dicampur-campur ketika bicara bahasa, nanti kayak anak jaksel. Baik. Jadi itulah bedanya antara nakirah dan ma'rifah. Kemudian di pelajaran ketiga kita mempelajari tentang mudzakkar dan muannats. Ya, ini sekali lagi tentunya kita mengenalkan istilah itu, tapi ketika kita praktek, ketika kita di kehidupan sehari-hari, nggak perlu kita kemudian mikir ini mudzakkar atau muannats. Langsung harus yakni itu insting di dalam diri kita. Ya, baitun itu jelas mudzakkar gitu ya. Kemudian muslimatun jelas muannats ya, perempuan. Atau ardun jelas muannats ya. Tahu dari mana? Kita mendengarnya dari orang Arab, mereka menganggap ardun sebagai muannats. Mereka menganggap narun, api, sebagai muannats, tapi mereka menganggap qamarun, bulan, sebagai mudzakkar. Nah, ini harus yakni kita ketika kita latihan, kita harus menjadikan itu sebagai yakni insting, sudah menjadi second nature gitu ya, sudah menjadi insting kita. Jadi itu yang ingin Ana tekankan ya ketika kita mempelajari jenis-jenis ism ini. Pertama tadi ada nakirah, ma'rifah, kemudian ada muzakkar dan muannats. Ya, kita harus yakni mengetahuinya sampai pada level itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nggak perlu dipikir lagi, begitu ya maksud Ana. Baik. Kemudian setelah itu kita mempelajari kategori yang ketiga dari ism, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Ya, mufrad tunggal, musanna bentuk double, jamak itu bentuk plural. Dan jamak ada tiga, jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jamak taksir belum kita bahas. Sekali lagi Anda tekankan, jangan terlalu yakni ketika di kehidupan sehari-hari kemudian jangan kita terlalu memikirkan istilah penting, tapi untuk di ruang kelas ya, dan untuk keilmuan kita ke depannya, tapi di kehidupan sehari-hari kita harus menjadi insting kita, baitun baitan. Halas. Al-baitu al-baitani. Al-masjidu al-masjidani. Gitu ya. Jadi itu berubah bentuk jadi bentuk tunggal menjadi bentuk double, bentuk musanna. Betul tidak? Al-masjidu al-masjidani. Masjidu masjidani, begitu ya. Jadi itu harus menjadi insting kita. Dan itu bisa didapat dengan cara terus murojaah, terus mengulangi pelajaran. Tidak ada tips khusus, tidak ada resep khusus. Ya. Tipsnya hanya sering-sering mengulang pelajaran. Baik. Kemudian demikian pula dengan jamak. Kalau muslimun pasti jadi muslimuna. Muslimatun pasti menjadi muslimatun. Gitu ya. Mukminun menjadi mukminuna. Mukminatun menjadi mukminatun. Kemudian kafirun menjadi kafiruna. Kafiratun menjadi kafiratun. Itu sepertinya belum ditulis di sini. Kafiratun, wanita kafir. Jamaknya antum sudah bisa memahami pola, jamaknya tinggal kafiratun, betul tidak? Baru kalau di kelas baru kita tanya kafiratun itu jamak muzakkar salim atau jamak muannats salim? Jamak muannats salim. Taib. Itu kalau di kelas. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari nggak ada kita ngajarin anak balita kita, muslimatun itu jadi jamak muannats salim, muslimatun. Susah, nggak akan bisa anak balita memahami demikian. Baik, itu yang bisa kita Anda ingin tekankan di menit-menit awal ini. Kita sekarang menuju ke pelajaran ketujuh, yaitu jam'ut taksir, jam'ut taksiri, jam'ut taksiri. Itu jamak taksir. Apa yang dimaksud dengan jamak taksir? Jamak taksir itu adalah bentuk jamak ketika
struktur kata tersebut berubah. Kalau sebelumnya di jamak muzakkar salim dan di jamak muannats salim, strukturnya tidak kita ubah. Cukup kita tambahkan waw dan nun di belakang untuk menjadi jamak muzakkar salim. Muslimun menjadi muslimuna, betul tidak? Halaman ke-16 ya, jamak taksir. Jadi kalau jamak muzakkar salim kan kita tinggal tambah waw sama nun, betul tidak? Muslimun menjadi muslimuna. Kemudian muhsinun menjadi muhsinuna. Kemudian kalau jamak muannats salim, kita juga tidak mengubah struktur. Kita tinggal membuang tak marbutah, tambahin alif, tambahin tak di belakang, ya. Jadi kita tidak membuang struktur kata bagian depannya. Muslimatun menjadi muslimatun, tetap mim, sin, lam, mim, betul tidak? Jadi tidak mengubah struktur, tidak merusak kata tersebut. Tetapi jamak taksir, taksir itu namanya merusak. Kasr namanya merusak. Taksir itu yakni kita merusak struktur kata tersebut. Merusak bagaimana? Merusak maksudnya adalah kita menambahkan ya huruf, menambahkan huruf di tengah-tengah kata tersebut, atau bisa juga di depan, ya, atau bisa juga di depan. Jadi berbeda dengan jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim yang tinggal ditambahkan huruf di belakang, waw sama nun atau alif sama ta. Untuk jamak taksir kita harus menambahkan huruf di tengah-tengah atau bahkan di depan. Itu yang kita sebut merusak ya tatanan dunia, bukan tatanan dunia kan Sunda Empire, bukan ya. Merusak tatanan kata tersebut. Contoh misalkan pola pertama. Jadi jamak taksir memiliki banyak pola. Kalau antum lihat sampai halaman ke 22 ada 34 pola. Dan kembali anak katakan, anak tidak mengklaim bahwa itu adalah semua pola dari jamak taksir. Bisa jadi anak terlewatkan, ada yang terlewat kepada anak. Akan tapi kita lihat, kita masuk, kita akan pelajari masing-masing pola ini ya satu persatu. Yang pertama adalah pola af'ulun. Af'ulun. Contohnya wajahun. Wajahun itu wajah, maknanya. Jamaknya apa? Bukan wajahuna, bukan wajahatun. Walaupun bisa jadi di sebagian kata, ya, bisa jadi di sebagian kata ada yang bisa dijamak dengan muzakkar salim atau muannats salim, tapi banyak kata yang lain dia tidak bisa masuk ke jamak muzakkar salim atau jamak muannats salim. Dia harus masuk ke jamak taksir. Jadi jamak dari wajahun adalah aujuhun. Aujuhun mengikuti pola af'ulun. Kok bisa polanya af'ulun? Kita lihat di sini. Polanya itu sebenarnya mengikuti huruf fa, ain, dan lam. Jadi kalau wajahun, fa itu representasi untuk waw, ain itu representasi untuk jim, lam representasi untuk ha. Jadi kalau polanya af'ulun berarti apa? Aujuhun. Nah, begitu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Wajahun jadi aujuhun. Antum pernah mendengar kata aujuh di kajian atau di mana? Enggak pernah? Enggak pernah? Baik, enggak masalah, ya, enggak masalah. Syahrun. Ini apa bacanya? Syahrun, jamaknya ashurun. Maknanya bulan. Ashur. Pernah mendengar istilah ashur sebelumnya? Enggak pernah juga. Baik, enggak masalah, ya. Tidak masalah. Jadi ini pola pertama. Dan kita lihat yang masuk pada pola ini tidak hanya dua kata ini tentunya. Ini cuma contoh.
Awalnya Ana mau memberikan 10 contoh untuk masing-masing pola. Tapi Ana tidak jadi, karena jadinya di bab ini jadinya 340 kata jadinya nanti ya. Pusing sendiri ya, ya. Jadinya Ana langsung hilangkan menjadi cuma 2 kata saja. Ya, dan itu memakan waktu 2 hari untuk Ana mikir mana kata yang mau Ana biarkan dan mau Ana hilangkan. 2 hari. Ini nggak bisa tidur. Baik. Jadi kita lihat di sini wajahun menjadi aujuhun, dan sekali lagi tanwinnya harus kita baca karena ini pemula ya, jadi tetap harus dibaca. Walaupun kalau antum sudah mahir nggak perlu dibaca tanwin itu, aujuh, asyhur, wajah, syahr, wajah antum tuh wajah itu tadi wajah. Ya, wajahun. Ketika tanwinnya tidak dibaca, ditaskin, disukun jadi wajah. Itulah yang kemudian jim yang sukun menjadi berharokat, betul tidak? Wajah jadi wajah. Ya, fiqh jadi fikih, gitu ya. Baik. Ini pola pertama. Ada pertanyaan tentang pola pertama? Lanjut. Pola kedua, af'alun. Af'alun. Contohnya apa? Babun menjadi abwabun. Babun menjadi abwabun. Maknanya apa? Pintu. Waktun menjadi auqatun. Apa makna waktun? Waktu. Ana bingung kenapa Ana tidak tuliskan di sini terjemahannya. Apakah waktun sudah pernah dibahas sebelumnya? Sudah. Halaman keberapa? Belum. Kita tanya kepada yang jawab sudah sendirian. Anda tunggu. Iya, tapi Anda tuliskan harokatnya, tapi tidak Anda terjemahkan. Jadi mana yang salah ini? Ya? Baik, Anda harus berikan catatan nanti. Anda harus ubah begitu. Waktu itu dari bahasa Arab. Dan jamak dari waktun adalah auqatun. Baik. Pola ketiga, af'ilatun. Jadi kalau antum lihat di sini, kalau yang pola pertama, kenapa disebut merusak? Karena kita tambahin hamzah di depan, betul tidak? Kita sebut kita tambahin hamzah, bukan kita tambahin alif. Baik, karena yang sebenarnya bersuara a itu adalah hamzah. Baik, jadi kita tambah hamzah di situ, jadi af'ulun. Sedangkan di pola kedua, kenapa kita sebut dia jamak taksir, merusak tatanan katanya? Kenapa? Karena ada tambahan alif setelah ain, af'alun, betul tidak? Ada juga tambahan hamzah di depan. Ada tambahan hamzah di depan, ada tambahan alif setelah ain, af'alun, gitu ya. Sehingga babun menjadi abwabun. Babun itu sebenarnya huruf dasarnya ba, waw, dan ba. Harusnya, tetapi wawnya berubah menjadi alif. Ini tidak perlu dibahas, ini ya advance, nanti saja. Tapi kita lihat waktun. Tambahin hamzah di depan, kemudian tambahin alif setelah qaf, auqatun, betul tidak? Nah, itu maksudnya. Kita merusak tatanan katanya, struktur katanya kita tambahin. Kita tambahin huruf di depan atau di tengah. Itulah makanya kita sebut dia sebagai jamak taksir. Baik. Pola ketiga, af'ilatun. Af'ilatun. Contohnya, ta'amun menjadi at'imatun. Apa maknanya? Makanan. Makanan. Imamun menjadi a'immatun. A'immah. Antum pernah mendengar istilah a'immah? Harusnya pernah ya di kajian-kajian, masya Allah ya, para a'immah ya. A'immah itu adalah jamak dari imam. Imam yang dimaksud di sini tentunya adalah pemimpin. Imam, pemimpin, atau imam bisa juga bermakna penguasa, ulil amri, betul? Atau juga bisa bermakna imam sholat, pemimpin sholat. Atau juga bisa bermakna sebagaimana dalam yakni perkataan sebagian orang galau, siapakah yang mampu menjadi imam ana? Nah, setiap imam sholat mampu jadi imam antum.
Antum masuk ke masjid ya di waktu sholat, setiap yang jadi imam itu sudah jadi imam antum. Gak usah galau. Hah? Ayo, Bismillah. Baik, kemudian pola keempat, fi'latun. Tapi serius, Anda penasaran dengan kriteria sebagian akhwat. Anda ingin mencari orang yang bisa menjadi imam Anda. Maksudnya apa? Imam yang dimaksud adalah imam sholat. Ya. Atau apa? Imam di rumah tangga maksudnya ya. Baik. Pola keempat, fi'latun. Pola keempat, fi'latun. Ya. Jadi di sini kita lihat yang disebut merusak, tadi jamak taksir, merusak tatanan kata, bisa dengan menambahkan huruf atau mengubah harokat. Contohnya di pola ketiga, to'amun menjadi at'imatun. Ain yang awalnya to yang awalnya fathah jadi sukun, ain yang awalnya fathah jadi kasroh, betul tidak? Itu juga bentuk dari merusak di sini. Taib. Contohnya di sini akhun, saudara laki-laki. Ya, akhun. Itu saudara laki-laki. Jamaknya adalah ikhwatun. Ikhwatun sesuai dengan pola fi'latun. Fi'latun. Jadi akhun sebenarnya huruf dasarnya adalah hamzah, kha dan ada waw. Sebenarnya waw-nya itu dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Pelajaran advance. Pelajaran advance. Baik. Enak sekali ya Mas. Di bahasa Arab awal-awal ya. Nggak usah jelasin yang susah-susah, tinggal dibilang ini nanti aja. Baik. Jadi akhun menjadi ikhwatun. Itu mengapa waw muncul lagi ketika dijamak. Makanya ada waw di situ. Iya kan? A-nya adalah hamzah, ainnya adalah kha, lamnya adalah waw. Polanya adalah fi'latun. Jadi ikhwatun, fi'latun, ikhwatun. Betul tidak? Lamnya adalah waw. Makanya wawnya muncul lagi. Itu tanda bahwa akhun sebenarnya ada waw di belakang. Itu salah satu cara untuk mengetahui huruf asal dari suatu kata. Kita lihat variasi dari kata tersebut. Gitu ya. Jadi misalkan contohnya akhun menjadi ikhwatun. Baik. Kalau musannanya akhwani. Akhwani. Itu muncul lagi wawnya. Nanti saja. Baik. Nah, gulamun menjadi ghilmatun. Gulamun menjadi ghilmatun. Yakni anak kecil laki-laki. Itu makna dari gulam. Gulam. Bukan gulam Ahmad. Bukan ya. Baik. Gulam itu maknanya gulamun. Maknanya anak kecil laki-laki. Jamaknya ghilmatun. Sesuai dengan pola fi'latun. Ghilmah. Ghilmatun. Fi'latun. Baik. Ya. Ada pertanyaan? Pola ketiga, fi'latun, kalau yang to'amun itu bisa dipahami karena to-nya disukun, ya. ainnya di kasroh. Ya. Nah, tapi yang imamun itu kenapa mimnya jadi ditasjid dan hamzah keduanya nggak sukun? Hamzah keduanya nggak sukun. Hamzah kedua. Kalau yang disukun. Oh ya, Taib. Itu juga pelajaran advance ya, Syekh Amir. Taib. Tapi ini bagus sekali pertanyaannya, akan tetapi itu ya pelajaran advance. Taib, itu dibahas di sorof nanti saja insya Allah. Nah. Taib. Jadi terkadang Anda menjelaskan, terkadang Anda tidak menjelaskan karena itu butuh pelajaran ke sekian ratus, bukan pelajaran 7. Nah, lanjut dulu. Pola kelima, polanya adalah fu'lun. Fu'lun, contohnya adalah asammu menjadi summun. Maknanya tuli. Summun, bukmun, umyun. Betul? Nah, itulah mengapa di kata kedua Anda tulis contoh abkamu, abkamu.
Abkamu tanpa tanwin ya. Asammu tanpa tanwin, abkamu tanpa tanwin. Kenapa tanpa tanwin? Nanti kita jelas di pelajaran di akhir jilid 1 ini insyaallah. Abkamu menjadi bukmun. Dan ini salah satu yang membuat Anda tidak bisa tidur. Sumun, bukmun Anda kasih contoh, sedangkan umyun tidak bisa Anda kasih contoh karena cuma 2. Hah? Ya, ini Anda pengen mengubah jadi 3. Tapi kalau 3 jadi 34 kali 3. Antara 34 kali 3 atau cuma 2 saja, 2 kali 34, kemudian umyun tidak bisa Anda masukkan. Hah? Sehingga Anda tidak bisa tidur gara-gara ini. Sekarang antum paham satu faktor mengapa Anda tidak bisa tidur. Masih banyak yang lain. Alasannya. Baik. A'ma menjadi umyun, tidak bisa kita tulis, tapi antum bisa tulis sekarang. Alif hamzah, ain, mim, kemudian alif bengkok. Tahu alif bengkok tidak? Iya, tapi tanpa titik. Anda tuliskan kalau yang di online ya. Nah, begini. Yang online bisa melihatnya. A'ma menjadi umyun. Ain, mim, ya. Iya-nya sekarang titiknya balik lagi. Karena itu beneran ya umyun gitu ya. Umyun. Dhammah, kasrah, dhammatain. Sumun, bukmun, umyun. Baik. Jadi itu adalah jamak. Sumun, bukmun, umyun. Tepatnya jamak taksir pada pola yang mana? Ini belum di-record, sudah di-record ya. So, baik. Pola fu'lun. Ada pertanyaan sampai sini, ya Mas saya? Ya. Ini jamak berarti bagi 2, Ustaz. Maksudnya kalau yang kayak imamun kan dia harusnya maksudnya kenapa nggak jadi imamun? Apa harus taksir? Iya, pertanyaan bagus sekali. Muzakkar, sebuah kata yang muzakkar ketika dijamak bisa ke jamak muzakkar salim. Seperti muslimun menjadi muslimuna. Tetapi kata lain yang muzakkar seperti imamun muzakkar, betul tidak? Imam muzakkar. Tetapi ketika dijamak dia tidak bisa ke jamak muzakkar salim. Memang jalurnya sudah ke jamak taksir. Begitu. Sedikit yang ke jamak muzakkar salim. Dan sedikit yang cuma ke muannats salim. Sebagian besar kata bahkan ke jamak taksir. Oke. Biasanya yang ke jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim yang memiliki akal. Muslimun, muslimuna, muslimatun, muslimatun. Begitu ya? Betul tidak? Walaupun tidak semua seperti itu. Tapi itu sedikit sekali. Sebagian besar kata dalam bahasa Arab jamaknya adalah ke jamak taksir. Jadi di sini bukan penentuan kalau antum muzakkar harus ke muzakkar salim, kalau antum muannats harus ke muannats salim, tidak. Tetapi kaidahnya adalah hukum asalnya jamak itu jamak taksir, sebagian muzakkar ke muzakkar salim, sebagian muannats ke muannats salim. Tapi kebanyakan di jamak taksir ini. Baik, apakah sudah jelas? Belum. Iya. Jadi harus kita ini mengikuti. Jadi ini bukan pola yang kita bisa terapkan. Kita harus melihat orang Arab. Mereka kalau menjamak imam, mereka menjamak menjadi imamuna atau menjadi aimatun. Nah, begitu. Ketika kita tahu, oh mereka menjamaknya jadi aimatun, ya udah kita kelompokin ke jamak taksir gitu aja, halas. Ujungnya nggak bisa kita protes. Kenapa antum nggak bisa nggak imamuna misalkan? Ya, semuanya ke muzakkar salim, ke muannats salim, nggak perlu jamak taksir. Ya, nggak bisa, nggak mungkin. Karena Al-Quran sudah diturunkan demikian. Banyak jamak taksir di Al-Quranul Karim. Jadi pembagian kita jamak itu menjadi jamak muzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir itu kembali lagi mengikuti prinsip sama'i, yaitu kita mendengar orang Arab demikian,
Khalas. Gitu. Nggak ada formula khusus ini harus kemana. Sebagaimana nggak ada formula khusus kenapa imamun itu masuk di pola ketiga. Kenapa nggak masuk di pola pertama, atau pola kedua, atau pola ke-20 sekian. Nah, itu juga kita nggak punya. Kita nggak punya rumusnya gitu ya, nggak punya aturannya. Kita cuma tahu orang Arab demikian, khalas. Baik, semoga bisa menjawab. Apakah? Insya Allah, taib. Nah, di sini juga ada pertanyaan di online. Ahsanallahu ya Ustaz. Anda mau bertanya berkaitan halaman 16. Kalau wujuhun itu jamak juga atau bentuk belah? Wujuh ya, mungkin pakai hak bukan pakai hak di belakang. Itu nanti ya, nanti insya Allah kita akan jelaskan. Baik, balik lagi ke pola keberapa sekarang tadi? Sekarang pola ke-6. Pola fu'alun. Contohnya kubro menjadi kubaru. Kubro menjadi kubaru. Dan kubro itu bentuk muannas dari akbar. Akbaru. Antum tahu Allahu Akbar. Nah, akbaru. Lebih besar atau paling besar. Itu makna dari akbaru. Muannasnya adalah kubro. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apakah jamak taksir ini dapat dikatakan juga polanya mirip irregular verb dalam bahasa Inggris? Irregular verb dalam bahasa Inggris. Pertama itu verb, ya, kata kerja, sedangkan ini ism, kata benda. Kemudian irregular verb itu tidak punya pola tertentu, betul tidak? Punya pola tertentu atau benar-benar random? Nggak ada pola sama sekali. Sedangkan jamak taksir masih bisa dikelompokkan dalam pola-pola ini. Itu bedanya mungkin ya. Apa Ustaz untuk jamak taksir apakah memiliki pola muzanna? Kalau jamak taksir ya jelas bukan muzanna. Muzanna itu double. Tapi maksudnya pertanyaannya, apakah wajahun? Kan dia jamak taksirnya apa? Aujuhun begitu ya. Bentuk muzannanya apa? Tinggal ubah dari wajahun. Jadi wajahani. Wajahun jadi wajahani. Jamaknya apa? Aujuhun. Nah, begitu ya. Larinya ke jamak taksir ya. Murni harus menghafal, betul. Per kata. Nggak ada jalan pintas. Untuk jamak taksir harus murni hafal wajahun jadi aujuhun. Tapi kalau musanna mudah, betul tidak? Wajahun jadi wajahani, jelas, kelas. Nggak ada perubahan, musanna mudah. Ada rumusnya, berlaku untuk semua kata. Tanpa pengecualian. Bila istisna. Tanpa pengecualian. Wajahun jadi wajahani. Jamaknya aujuhun. Nah, ini harus dihafal aujuhun. Waktun, kalau double musanna jadi waktani. Jamaknya auqatun, harus dihafalkan. Auqatun. Baik. Nah, jadi yang bertanya musanna tadi, musanna sama seperti aturan sebelum mulai dari bentuk mufrad, bentuk tunggal, tinggal ditambah alif sama nun. Alif sama nun. Saya bilang alif sama apa? Saya kira saya Amrinal. Antum saya siapa? Iya, anak tahu antum. Saya siapa? Riko. Syekh Riko. Masya Allah. Baik. Alif sama nun. Baik. Nah. Kubro muannas dari akbar. Dan jamak dari kubro adalah kubarun. Kubarun. Baik. Antum ingat ayat yang mengandung kata kubar? Hah? Ya sudah PR. Baik. Itu PR. Ya. Apa ayatnya? Nah, itu yang dimaksud anak. Urwatun. Urwah itu tali atau ikatan. Menjadi uro. Uro. Uro.
Ya, ini juga ada di Al-Qur'an. Baik. Kemudian pola ketujuh, fu'alun. Contohnya rokiun menjadi rukaun. Ini juga ada di Al-Qur'an. Baik. Ruka. Naimun menjadi nuwamun. Nuwamun. Jadi di situ ada waw. Itu menunjukkan bahwa naimun itu sebenarnya ada waw di situ ya. Nah, itu maksud anak. Naimun menjadi nuwamun. Urwatun, kenapa untuk jamak tafsir ada alif bengkok uro, sedangkan pada wazannya tidak ada? Ya, ini pertanyaan bagus. Urwatun menjadi uro, ya. Jadi lamnya itu menjadi alif bengkok di situ. Lamnya itu sebenarnya alif bengkok di situ, ya. Tetapi alif bengkok itu berasal dari kata lain, huruf lain maksudnya, huruf lain, ya, yaitu waw. Jadi harusnya urawun, urawun. Tapi waw menjadi, karena susah, urawun, 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 susah, ya, maka menjadi uro, halas. Itulah waw menjadi alif bengkok. Itu asal muasal alif bengkok di situ. Tapi itu dibahas nanti di ilmu sorof, ya, pelajaran advance. Baik, balik lagi ke pola ketujuh, fu'alun. Contohnya rukaun dan nuwam. Pola kedelapan, fu'alun. Fu'alun. Contohnya talibun menjadi tullabun. Nah, ini contoh kata yang bisa dijamak dengan dua versi. Apa contoh jamak dari talibun yang lain? Talibuna. Betul? Jadi talibun bisa talibuna, bisa tullabun. Nah, ini dicatat. Dijamak dari talibun bisa dua versi. Antum mau pakai talibuna atau antum mau pakai tullabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan mau tanya Ustaz, untuk jamak taksir ini jenis gendernya apakah mengikuti jenis gender mufradnya? Nanti Anda bahas. Nanti Anda bahas. Jenis gender muzakkar atau muannas dari jamak taksir apakah mengikuti, ya, gender dari bentuk tunggalnya? Nanti Anda bahas. Ya, ada yang tidak mengikuti. Apa Ustaz izin bertanya, kata akbar masuk ke pola yang mana ya tadi Ustaz? Akbar memang belum dibahas. Anda cuma bilang bahwa kubro itu bentuk muannats dari akbar. Sedangkan bentuk jamak dari kubro adalah kubarun. Adapun bentuk jamak dari akbar belum Anda bahas. Baik. Nah, kata akbar masuk ke pola ya, ini sudah. Sama Anda pernah dengar Ustaz, jamak dari kata murid itu tuwailib. Jamak dari. Nah, nanti saja. Itu bentuk tasghir. Itu tidak Anda bahas sekarang. Anda lanjut. Apa kata setelah di bawah talib ini? Kafirun. Jamaknya kufarun. Antum pernah mendengar istilah kufar? Harus pernah mendengar ya, banyak di kajian. Tuh, kufar ya. Ada dua versi dari jamak dari kafirun, yaitu kafiruna atau kufarun. Baik, bisa kafiruna, bisa kufarun. Nah, tapi tidak kemudian kafiratun kemudian antum diubah menjadi kufaratun. Itu bid'ah macam apa yang antum? Itu tidak ada dalam bahasa Arab. Baik. Kafiratun itu jamaknya tetap kafirat.
kafiratun. Baik, antum sudah pelajari kan kafiratun? Jamaknya kafiratun, betul tidak? Nah, kafirun jadi kafiruna, kafiratun jadi kafiratun. Tapi di sini kita mendapatkan informasi tambahan bahwa khusus kafirun bisa menjadi jamak menjadi kufar. Baik. Pola ke-9, fu'ulun. Contohnya itu kata apa? Kitabun menjadi kutubun. Kutub. Kutubun. Kitabun jamaknya adalah kutubun. Itu jamak dari kitab. Kutubun. Kemudian kata setelahnya rasulun berubah menjadi rusulun. 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 Baik. Ustaz, apakah kata kufar bisa juga dipakai untuk jamak muannas? Iya. Kufar adalah jamak dari kafirun. Tapi itu secara yakni kata dalam secara pola gitu ya. Tapi kalau antum bertanya, kalau misalkan ada wanita kafir banyak begitu ya, apakah kita bisa sebut mereka kufar? Ya bisa juga, karena kufar sebenarnya juga mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, tapi kalau ditanya secara akar kata atau asal kata dari kufarun, apa bentuk tunggal dari kufarun, antum harus jawab kafirun, bukan kafirot. Baik, nah. Yang dua versi jama ini Ustaz berarti dia penggunanya dalam kalimat itu berdasarkan konteks juga ya, atau sama-sama aja? Nah, pertanyaan bagus. Itu ada yakni perbedaan makna balaghah. Tapi itu nanti saja. Tapi dalam beberapa konteks itu bisa berbeda. Tetapi itu kalau yakni kita memang mau memasukkan makna itu. Tapi biasanya kita bisa pilih yang manapun. Baik. Makanya misalkan di judul-judul kitab para ulama terkadang menggunakan versi jamak mudzakkar salim atau muannats salim gitu, atau menggunakan versi taksir. Contohnya misalkan Minhajul Thalibin. Minhajul Thalibin, Thalibin itu dari Thalibun, Thalibuna. Berarti jamak mudzakkar salim dari Thalibun. Sedangkan itu Minhajul Thalibin karya siapa? An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik. Sedangkan Zakaria Al-Ansari merangkum kitab Minhajul Thalibin menjadi kitab Manhajut Tullab. Tullab, manhaj, bukan minhaj. Manhaj itu sudah kata yang berbeda. Minhaj itu setelah ha ada alif, Minhajut Thalibin. Kalau manhaj tanpa alif, Manhajut Tullab. Menggunakan kata tulab, gitu. Jadi kalau dalam sehari kita bisa bebas mau pilih yang mana, mau pakai tolibun atau tulab, dalam sehari bebas saja. Tapi kalau yakni kata-kata yang atau kalimat yang harus presisi seperti misalkan di ayat atau di hadis gitu ya, pasti akan digunakan yang ini tidak yang itu, atau yang ini tidak yang itu. Baik. Nah, pola yang ke-10, fu'ulun. Fu'ulun. Pola yang ke-10 fu'ulun. Contohnya ilmun menjadi ulumun. Maknanya ilmu. Ilmun menjadi ulumun. Ulum. Ulumun. Ulum. Ya, ulum. Pernah dengar kata ulum? Contohnya apa ya? Kayak nama-nama pondok begitu ya. Miftahul ulum. Gitu ya. Baik apa? Pondok Atin, Zaitun. Zaitun. Sekali lagi viral lah. Ya. Nah, gak usah nyerempet. Watini wa Zaitun. Nah, ini kata apa ya Mas Syai di bawah ilmun? Wajahun. Ternyata dia juga memiliki pola wujuhun. Padahal di awal dia bisa dijamak menjadi aujuhun. Nah, bisa demikian. Antum bisa memilih aujuhun atau wujuhun. Wujuh banyak disebutkan di Al-Qur'an. Baik, banyak sekali. Wujuhui yauma idzin. Nah. Kemudian
Kita Anda nggak bisa memberikan contoh banyak karena ini polanya 34, betul tidak? Jadi kita skip saja. Pola ke-11, fi'alun. Contohnya bid'atun. Bid'atun adalah bid'ah. Ya. Jamaknya bid'aun. Makanya kalau antum membaca para ustadz menuliskan artikel atau tulisan ahlul bid'ah, nah, itu maksudnya adalah jamak dari bid'ah. Nggak usah, ustadz ini typo. Ya, antum ini. Ya, bener-bener ya. Bikin, Anda pernah digitukan ya? Hah? Ya, mau gusar, mau ketawa, mau penuh dilema, betul tidak? Anda harus gimana responnya ya dia? Anda mau marah, itu tanggung jawab Anda untuk ngajari, betul tidak? Berarti Anda kan nggak ngajari selama ini. Anda ada beban itu. Mau sabar tapi lucu gitu ya. Jadi ini bukan ahlul bid'ah, ini ahlul bid'ah. Ini dikoreksi, afwan typo. Ya, mirip seperti guru Ana, Syekh Ali Roach waktu itu ya, pada sebuah sholat Isya kalau tidak salah di US, beliau beliau bisa 10 kiroat, dan pada sholat Isya tersebut beliau membaca salah satu kiroat. Setelah sholat Isya beliau balik untuk zikir, balikkan badan menghadap jamaah. Ada jamaah langsung ambil mushaf di depan, dirak di depan, langsung dibuka di depan beliau. Syekh, you are wrong here. Wrong here, you wrong here, wrong here. Antum salah di sini, salah di sini, salah di sini. Astagfirullahaladzim. Dan Syekh Ali Roach cuma diam. Beliau cuma bilang, jazakallah khairan, jazakallah khairan. Masya Allah, barakallah, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Ya, beliau cuma demikian. Ya. Yang gusa-gusu dan emosi adalah kami semua, murid-muridnya di belakang. Maksud orang ini. Ini sekali. Jualan. Gitu ya. Itulah kalau masih murid demikian. Kalau masih murid. Tapi ya Syekh Ali sangat sabar beliau. Masya Allah. Itu yang tidak bisa Anda tiru. Walaupun ketika Anda dicela, ternyata Anda bisa lebih sabar daripada Anda melihat ada santri yang memiliki misbehave, ya. Itu Anda biasanya tidak sabar. Tapi kalau Anda dicela, biasanya alhamdulillah Anda tidak. Ya, ini mungkin karena impact dari Anda melihat Syekh Ali demikian dicela dan beliau diam saja. Baik. Hirqatun zamannya menjadi khiraqun. Khiraqun, potongan kain sobek, khirqah. Baik, khirqatun menjadi khiraqun. Atau walaupun tidak sobek tapi potongan kain saja itu bisa disebut sebagai khirqatun. Baik. Kita mungkin istirahat terlebih dahulu ya. Kita akan lanjutkan setelah ini insyaallah lanjut pola ke-12. Azza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya. Terakhir kita sampai di pola yang ke-11, betul tidak? Fi'alun, bid'atun menjadi bid'aun.
khirqatun menjadi khiraqun. Dan tadi Ana lupa katakan ya bahwa orang tadi yang protes ke Syekh Ali itu karena beliau tidak tahu bahwa Syekh Ali membacanya dengan qiraah lain, makanya terdengar berbeda. Ya, jadi dibiarkan saja sama Syekh Ali karena bukan saatnya untuk menjelaskan itu pada waktu itu kepada beliau, karena beliau pasti akan malu. Coba lihat, Insya Allah. Pola ke-12 fi'alun, yaitu jabalun menjadi jibalun. Jabal menjadi jibal. Jabalun menjadi jibal. Karimun menjadi kiramun. Kiram. Kiramun bararah. Kiram. Kiram itu jamak. Maknanya mulia. Maknanya mulia. Baik. Pola ke-13 fa'alatun. Contohnya apa? Kafirun menjadi kafaratun. Baik. Nemu lagi sekarang. Udah berapa versi berarti? Kafirun. 3. Bisa kafiruna, bisa kufarun, bisa kafaratun. Bisa kafaratun. Kafarah. Baik. Jahilun. Apa makna jahilun? Orang jahil. Menjadi jahalatun. Jahalatun. Menjadi jahalatun. Baik. Apakah wazan fu'alun sudah pernah? Sudah ya. Di pola ke-8. Kalau antum lihat, pola ke-8. Pola apa? Fu'alun. Jahilun bisa juga menjadi jamaknya juhalun. Antum catat di jahilun saja atau di pola 8 bisa. Jadi jahilun selain dia jamaknya adalah jahalatun mengikuti pola 13, dia juga bisa mengikuti pola 8 yaitu juhalun. Juhalun alifnya. Itu juga yang membuat anak tidak bisa tidur. Apakah anak harus mencoret juhalun dari sini? Karena itu kata yang familiar. Juhal. Atau pernah dengar kata juhal? Betul tidak? Juhalun. Itu jamak dari jahilun. Jahilun juga bisa dijamak dengan jamak muzakkar salim. Menjadi jahiluna. Jahiluna. Jadi jahilun bisa jahiluna, bisa juhalun, bisa jahalan. Benar-benar ngikutin kafirun. Benar-benar mengikuti kafirun. Kafirun menjadi kafiruna bisa, maka jahilun bisa menjadi jahiluna. Kafirun menjadi kufarun bisa, bisa. Maka jahilun menjadi juhalun. Kafirun menjadi kafaratun, pola 13, maka jahilun juga bisa menjadi jahalatun. Jahalatun. Dia satu pola. Baik, satu pola. Pola ke-14, fi'alatun. Fi'alatun. Contohnya dubun menjadi dibabatun, beruang. Beruang. Dubun menjadi dibabatun. Qardun menjadi kiradatun. Monyet. Ini juga ada di Al-Quran. Kiradat. Kiradatun maknanya monyet. Jamak dari monyet. Bentuk tunggalnya qardun. Kalau dua monyet, qardani. Qardani. Baik. Dubun satu beruang, dua beruang duban. Jamak dari qardun monyet adalah kiradatun. Ini nakiro, makrifahnya al-kiradatu. Gampang ya. Baik, pola 15 fu'alatun.
Contohnya, qadin menjadi qudhatun. Qadin menjadi qudhatun. Atau bisa dibaca qudhat atau qudhah. Qadin menjadi qudhat. Qadin jadi qadi. Baghin menjadi bughatun atau bughat. Bughat, antum pernah dengar istilah bughat? Nah, itu bughatun, pemberontak. Baghin, bughatun. Qadin, qudhatun. Baik. Lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung resi. Pola ke-16 fa'la. Contohnya maridun menjadi mardo. Sakit. Maknanya sakit. Mayitun menjadi mauta. Mauta. Ini harusnya terkenal, mauta. Tentu pernah dengar seharusnya sebelumnya. Mauta. Nah, itu jamak dari mayitun. Betul tidak? Siapa yang menyangka mauta ternyata jamak dari mayit. Nah, pola 17 fu'ala'u. Fu'ala'u tanpa tanwin. Fu'ala'u. Contohnya ini apa ini bacanya? Alimun menjadi ulama'u atau ulama. Ya, tapi karena baru belajar antum bacanya ulama'u. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari jangan dibaca ulama'u. Ya, ini antum mungkin selama ini di Kutub Utara sejak zaman orang kafir Quraisy ya, ini sangat fasih sekali ya. Ulama dibaca ulama'u. Baru mencair sekarang jadi baru membeku dari zaman dulu maksudnya baru mencair di zaman sekarang ya, kemudian keluar ngomong bahasa Arab ya ini hum ulama'u. Hum ulama itu jamak dari alimun, orang yang berilmu. Makanya ada istilah alim ulama. Alim ulama itu bentuk tunggal dan bentuk jamak disebutkan. Gak usah ditanya kenapa enggak alim, aliman, ulama. Baik. Semakin antum belajar bahasa Arab atau ilmu alat yang lain, semakin luas perbendaharaan bercandaan antum. Semakin antum nyambung dengan jokana. Sekali lagi belajar jangan cuma untuk memperluas jok. Baik. Alim, ulama. Kemudian kata kedua, amirun atau amir. Amir jamaknya umara'u atau umara'. Umara'u, umara' ya, umara'. Makanya ada istilah ulama dan umara'. Umara' itu jamak dari amir yang maknanya pemimpin atau penguasa. Betul Syekh Amir? Betul. Baik. Untung kita cuma punya satu Syekh Amir, betul tidak? Karena kalau tidak, kalau ada banyak jadi Syekh Umara. Pola 18 fi'lanun. Contohnya ini kata apa tadi? Sudah pernah dibahas ini. Akhun menjadi ikhwanun atau yang sering disingkat menjadi ikhwan. Betul? Ikhwan. Ya ikhwan. Nah, gitu ya. Jadi bisa ikhwatun. Ikhwatun pola nomor berapa tadi? Ikhwatun. Pola nomor 4. Ikhwatun pola nomor 4. Ya, tanpa alif. Ikhwatun. Tanpa alif. Bukan ikhwatun, bukan. Ikhwatun. Atau jamaknya dari akhun bisa ikhwanun dengan alif di pola ke-18. Ikhwanun. Maknanya sama. Saudara laki-laki. Ketika jamak dia menjadi ikhwanun atau ikhwatun. Baik. Kata yang kedua di bawah ahun yaitu apa tadi ini? Ghulamun. Maknanya anak kecil laki-laki. Jamaknya bisa ghilmanun. Ghilman. Ghilman. Ada di Al-Qur'an? Hah. PR.
Pola ke-19. Fu'lanun. Fu'lanun. Contohnya baladun. Maknanya negeri, jamaknya adalah buldanun. Buldan. Buldanun. Rokibun, maknanya penunggang kuda, jamaknya rukbanun. Rukban. Rukbanun, rukban, maknanya penunggang kuda. Pola ke-20. Fa'alin. Contohnya sahra'u, maknanya padang pasir. Makanya ada padang pasir Sahara. Sahra. Sahra'u. Jamaknya adalah saharin. Karena mengikuti pola fa'alin. Adzra'u, maknanya perawan, jamaknya azarin. Azarin. Ada istilah yang lain untuk perawan. Antum pasti tahu apa? Kata lain untuk perawan? Bikr. Pernah dengar bikr? Tidak pernah. Baik, tidak masalah. Tapi di sini kita menggunakan kata azra'u karena dia mengikuti pola nomor 20, yaitu azarin. Pola 21, fa'aliyu. Fa'aliyu. Contohnya kursiun menjadi karosiyu. Maknanya kursi. Karosiyu. Maknanya kursi. Kumriun, seekor burung, sejenis merpati ya, sejenis merpati. Bukan Garuda, bukan bukan singa terbang, bukan. Jamaknya adalah komariu. Komari, komariu, yakni suatu burung sejenis merpati. Pola 22, fa'ala. Contohnya sahra'u menjadi saharo, itu jadi Sahara ya. Saharo. Allah alam apakah itu berasal dari kata ini atau emang namanya? Ya sepertinya emang namanya. Harus dilihat di sejarah kenapa penamaan itu disebut sebagai Sahara. Sahra'u menjadi saharo. Sakronu menjadi sakaro, mabuk. Sakaro. Sakronu menjadi sakaro. Sakron menjadi sakaro. Itu maknanya mabuk. Pola 23, fu'ala. Sama sakronu menjadi sukaro. Bisa sakaro mengikuti pola 22, bisa sukaro mengikuti pola 23. Sukaro. Wa antum sukaro. Ada di Al-Quran. Asirun menjadi usaro. Tawanan. Asirun menjadi usaro. Pola 24. Af'ila'u. Oh ya, Anda belum jelaskan ya. Sebelum antum lihat pola 24. Ala wazni. Itu bacanya ala wazni af'ila'u. Ala wazni maksudnya berdasarkan pola wazn, waznun gitu ya. Waznun. Tapi di sini bacanya ala wazni af'ila'u. Wazn itu bisa diterjemahkan pola ya. Apa namanya ini? Jadi sohra'u sama ini tuh enggak tanwin Ustaz ya? Enggak tanwin, ya. Sohra'u tanpa tanwin. Sakronu tanpa tanwin. Baik. Nah. Ya. Untuk yang masuk tadi sukaro sama sakaro, ketika di kitab Gundul kita baca dua ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Antum kalau dibaca kitab Gundul, antum baca sakaro atau sukaro, tidak masalah. Baik, banyak yang seperti itu. Yang bahkan bisa dibaca 3 versi, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Antum berharap semua kata demikian, itu tidak. Semua kata, semua huruf di kata tersebut. Nggak bisa, gimana sekarang kita berinteraksi ya. Orang ngomong sembarangan, nggak bisa kita paham. Tapi ada kata yang demikian, bisa dibaca fathah, atau kasroh, atau dhammah. Baik. Atau bahkan bisa dibaca sukun, demikian juga. Baik.
Sekarang pola ke berapa? 24. Af'ila'u. Contohnya ini kata apa? Ya Mas saya. Nabiyun menjadi ambiya'u. Ambiya'u tentunya ya ini diidgham dikit. Ambiya'u. Ambiya'u. Jadi baik, ambiya'u. Ya ini apa? Para nabi. Para nabi. Ambiya itu memakai pola 24. Ghaniyun maknanya kaya, jamaknya aghniya'u. Aghnia. Maka ada istilah para aghnia gitu. Jangan para asatidzah mau disetir para aghnia begitu ya. Betul tidak? Nah, itu Anda sangat setuju sekali. Lanjut, pola ke-25. Afa'ilu contohnya afdalu. Afdalu maknanya lebih baik atau paling baik, terbaik. Ya, nanti ini baru akan kita bahas nanti mungkin di jilid 2 ya, atau Anda tidak yakin jilid 2 atau jilid 3 bahkan. Karena ini nanti hubungannya dengan pelajaran tamyiz, tapi itu nanti saja ya. Afdalu itu jamaknya adalah afadil. Afadil. Para afadil. Antum tahu istilah afadil? Nggak pernah dengar afadil? Nggak pernah. Oh iya. Kalau istilah afdol, ya ini afdol ya. Afdol jamaknya adalah afadil. Para ikhwah afadil silahkan duduk gitu misalkan. Nggak pernah dengar. Baik. Nah, demikian pula akbar yang tadi Anda bilang. Akbaru. Jamaknya adalah menggunakan pola ini. Akabiru. Akabiru. Tadi akbar. Yang akbar itu muzakkar. Muannasnya apa? Kubro. Kubro itu mengikuti pola nomor awal-awal tadi. Pola 6. Ya. Mengikuti pola 6 yaitu kubro menjadi kubarun. Ini yang tadi ya. Kubro menjadi kubarun. Baik, kubro menjadi kubarun. Ini muannas. Kalau mudzakarnya akbaru menjadi akabiru mengikuti pola nomor 25. Afdalu menjadi afadilu, a'jamu menjadi a'ajimu. A'jam ini adalah non Arab maksudnya. Bisa bermakna non Arab secara ras atau non Arab secara lidah, secara lisan. Jadi kalau seseorang bisa berbahasa Arab, lisannya berbahasa Arab, bisa berbahasa Arab walaupun dia bukan ras Arab, dia bisa disebut sebagai orang Arab. Menurut definisi kalau Arab itu mengikuti lisan. Jadi Arab bisa mengikuti ras atau bisa mengikuti lisan. Demikian pula A'jam bisa mengikuti ras atau bisa mengikuti lisan. Orang walaupun kalau mengikuti lisan, maka orang walaupun dia bukan rasnya Arab, tapi dia bisa berbahasa Arab dengan baik, maka dia bukan A'jam tapi Arab. Maka disebut Arabiyul lisan. Ya, bisa dianggap sebagai orang Arab juga. Baik. Nah, A'jamu atau A'jam jamaknya adalah a'ajim atau a'ajim. Makanya ada istilah orang Arab dan orang A'jam. Masalah muncul ketika banyak orang A'jam masuk Islam. Banyak dari mereka bahasa Arabnya belepotan, makanya dibuat ilmu nahwu, dibuat ilmu shorof. Banyak dari mereka belum tahu bagaimana uslub berbahasa, gaya berbahasanya orang Arab, makanya dibuat ilmu usul fikih supaya mereka tidak salah menyimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu di antara istilahnya. Banyak bidang ilmu itu baru dirumuskan setelah banyaknya orang A'jam masuk Islam. Baik. Pola ke-26. Afa'ilu. Contohnya nasyidun menjadi anasyidu.
terjemahannya adalah nasyid. Bukan kemudian Anda mempromosikan untuk mendengarkan nasyid, ya, tidak boleh. Walaupun ada sebagian nasyid yang dibolehkan oleh para ulama, tapi tidak oleh semua ulama. Dan nasyid itu bukan yang kita dengar nasyid sekarang yang ada alat musik dan seterusnya, bukan. Itu semacam kayak syair begitu yang diucapkan dengan agak ada irama sedikit, tapi tidak seperti yang nasyid yang kita ketahui sekarang. Betul tidak? Ala kulli hal kita sedang belajar bahasa Arab. Kata yang Anda sebutkan di sini bukan dalam rangka untuk mengendorse. Mention bukan berarti endorse. Baik. Ala kulli hal Anda menyebutkan kata kafir, munafik, fasik, jahil. Betul tidak? Dari tadi. Baik. Jelas? Nah. Kemudian di sini ini kata apa? Ini tidak Anda beri harokat padahal belum ada. Baik, usturatun. Menjadi asatiru. Usturatun. Menjadi asatiru. Asatirul awalin. Asatiru yakni khurafat atau mitos. Khurafat atau mitos. Asatir. Ada di Al-Quran? Ada? Baru tadi Anda sebutkan. Sebentar ya. Jadi usturatun itu, ya sebentar Anda ada distraksi sedikit. Usturatun menjadi asatir. Ya. Khurafat atau mitos. Pola 27, tafa'ilu. Contohnya timsalun menjadi tamasilu. Maknanya berhala. Tamasil, berhala. Timsalun menjadi tamasilu. Ta'likun menjadi ta'aliku. Catatan kaki. Ta'alik. Ta'alik, catatan kaki. Baik. Pola 28, fa'ailu. Fa'ailu. Risalatun menjadi rosailu. Risalah menjadi rosail. Rosail itu jamak dari risalah. Ajibun menjadi ajaibu. Ajaib. Ajaib. Ajaib dari bahasa Arab. Ya, ajib. Ya, menjadi ajaibu. Ajaib. Ya. Maknanya ajaib atau bisa aneh. Tapi kalau di Indonesia jadi bagus sekali gitu ya. Ajib. Kata begini, tangannya harus lengkap. Ajib. Ajib menjadi ajaib. Ajaib. Pola 29, fawailu. Contohnya ini kata apa? Haidun menjadi hawaidu. Hawaid jamak dari haid, maknanya wanita haid. Jadi haid itu sebenarnya haid. Haid. Jadi haid ya, jadi kayak ha ya bo. Padahal sebenarnya haid. Nah, haidun, haid itu juga ada. Ya, tapi di sini yang dimaksud adalah orangnya. Wanita haid. Itu haid. Baik. Kalau ya itu, kalau dengan ya itu yakni haidnya itu sendiri. Tapi di sini yang dimaksud adalah orangnya. Orang yang haid. Jadi haidun adalah orang yang haid. Wanita yang haid maksudnya. Hawa itu. Mani'un menjadi mawani'u. Maknanya penghalang. Mawani'u. Baik. Pola 30, fa'alilu. Contohnya unsurun menjadi anasir. Unsur, unsur. Unsur, unsur. Baik. Jamaknya anasir. Anasir. Antum pernah dengar istilah anasir? Tidak pernah? Baik.
Berarti ini kesempatan. Ini antum mendengarnya pertama kali. Tapi anasir, yakni unsur, jamak dari unsur. Unsur di unsur ya. Bisa unsur yang kita kenal dalam bahasa Indonesia atau unsur yang kita kenal di kimia. Kaukabun. Kaukabun bintang. Jamaknya kawakibu. Ada di bahasa ada di Al-Qur'an? Ada. Kawakib. Pola 31 fa'alilu. Kalau sebelumnya fa'alilu tanpa ya, kalau sekarang fa'alilu. Contohnya bustanun menjadi basatinu. Bustanun menjadi basatinu maknanya taman. Sulfanun menjadi salatin. Salatin. Maknanya sultan, sultan, ya, sultan jadi salatin. Sultanun jadi salatin. Anda tidak tahu saladin itu berasal dari salatin atau salatin. Salatinu. Pola 32, fa'alilatu. Contohnya ustazun menjadi asatizatu. Asatizatu. Asatidah. Asatidah. Malakun maknanya malaikat menjadi malaikatu. Malaika itu jamak. Jamak dari malak. Malaika yang kalau kita sebut jadi tak marbutoh jadi biasa malaikat gitu ya. Kalau di bahasa Arab malaika. Malaika itu jamak dari malak, malakun. Baik. Pola 33, mafa'ilu. Contohnya apa ini? Masjidun menjadi masajidu. Nah, itu jamak dari masjid menjadi masajid. Kalau istilah masajid antum pernah dengar tidak? Saya nggak pernah dengar masajid. Bahasa Sunda gimana? Masajid, sakituna, tepangkeun, apa gimana Rizky? Mana Rizky? Tepangkeun. Wastu abdi andi. Abdi apa? Linggi di Cigadung. Anda sudah lupa lagi nih karena nggak berojaah selama 2 minggu. Mana Rizky? Di ruangan sebelah mungkin, ha? Itu yang ngajarin anak Sandriana, Rizky. Wastu abdi andi. Abdi linggi di Cigadung. Sakituna. Sekarang apa lagi? Masjid. Masajid. Masjid. Bahasa Sundanya masjid. Oh, berarti dari jim jadi gah itu dialek Mesir ya. Masya Allah. Jadi mungkin orang Sunda terpengaruh dari Mesir atau Mesir yang terpengaruh dari Sunda. Ana mengajari antum bahasa Arab, antum harus mengajari ana bahasa Sunda. Deal. Baik. Nah. Satu kata per minggu, entah kapan selesainya ya. Baik, contoh lain syekhun. Syekh menjadi masyayikhu. Masyayikh. Masyayikh itu masyayikhu tanpa tanwin. Masyayikhu itu jamak dari syekh. Jamak dari syekh juga adalah syuyukh. Syuyukhun. Mengikuti pola nomor berapa? Itu syuyukhun pola nomor berapa ya Mas Syahid? Pola nomor 10. Naam. Pola nomor 10 adalah fu'ulun. Nah, itu syekhun juga bisa menjadi syuyukhun. Syuyukhun. Baik. Dengan tanwin. Syuyukhun dengan tanwin. Tapi kalau masyayikhu tanpa tanwin karena pola 33 ini memang tanpa tanwin. Makanya Anda tulis lengkap sampai akhir kalimat di situ, akhir katanya.
supaya jelas mana tanwin, mana tidak tanwin. Taib. Sekarang pola terakhir, Masya Allah. Pola terakhir, habis ini sembelih kambing. Hah? Kita selesai 34 pola. Untung cuma 2 kata ya. Kalau 10 kata kapan selesainya ini? 10 kata tiap pola. Ya. Pola terakhir adalah mafa'ilu. Contohnya misbahun menjadi masobihu. Dengan ada ya sekarang ya. Beda dengan pola 33 tanpa ya. Pola 34 dengan ya. Misbahun menjadi masobihu. Ya, ini maknanya lampu atau lentera. Demikian pula miftahun menjadi mafatih. Maknanya kunci. Mafatih. Mafatih. Mafatihul ulu, kunci-kunci ilmu. Baik. Ini kita sudah selesai. Alhamdulillah sampai pola ke-34 ya, qadarullah sampai jam 9:30 kurang kita cuma bisa belajar bahasa Arab, tapi tidak masalah karena memang materinya banyak. Insya Allah nanti atau kita bisa lanjutkan pelajaran akidah sedikit ya, karena kita tadi juga terlambat 10 menit atau 15 menit tadi. Tidak masalah kalau kita selesai juga terlambat 10 menit atau 15. Nah, tapi sebelum itu Ana mungkin baca dulu pertanyaan di online di sini. Izin bertanya, bentuk mufrad dari monyet apakah dengan menfathahkan qaf atau mengkasrohkannya? Mana ini? Kok hilang begitu? Zoom Ana Pak. Zoom Ana keluar ya, sebentar. Ada masalah dengan tapi mungkin yang itu tidak masalah. Ya, sebentar. Zoom di laptop Ana keluar sendiri. Dan konsekuensinya adalah alhamdulillah chatnya masih ada. Apakah bentuk mufrad dari monyet? Apakah dengan memfathahkan qaf atau mengkasrohkan? Qiradatu. Tadi qiradatu memfasah. Qiradatu dengan mengkasrohkan qaf. Karena dia masuk pola fi'alat. Fi'alat. Baik. Ana ingin bertanya yang pola 15. Mengapa qadhi bukan jadi qadat? Yaitu qadir menjadi qudatun. Pola ke-15. Kenapa tidak menjadi qadatun? Yaitu kita mendengarkan orang Arab. Itu pola, itu kaidahnya. Kita mendengarkan orang Arab. Mereka mengatakan qadhi atau qadin menjadi qudatun, kita ikuti. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bentuk mufrad dari monyet. Nah, ini sudah tadi ya. Ahwan izin bertanya, apakah sakron itu hanya bermakna kata mabuk atau dapat juga diartikan orang yang mabuk? Sakron maknanya mabuk. Kalau orang yang mabuk itu apakah sakron bisa juga bermakna orang yang mabuk? Sakron. Sepertinya bisa ya. Sepertinya seingat Ana bisa. Nah, baik. Kita sekarang masuk ke pelajaran akidah sedikit. Ya. Nah, terkait monyet Ustaz. ya. Nah, saya kan tadi qardun. Ya. Mufradnya. Nah, apakah mufradnya qardun atau kirdun? Oh. Apakah bentuk mufrad dari qiradatun menjadi kirdun gitu maksudnya? Kirdun sepertinya juga ada ya mungkin. Sepertinya ada ada beberapa kemungkinan seperti yang tadi Anda bilang, bisa fathah, bisa kasroh. Kalau itu pertanyaannya maka na'am. Bisa qardun, bisa kirdun. Tapi nanti Anda cek lagi. Insyaallah. Baik. Atau mungkin antum lebih familiar yang kasroh. Sepertinya, ya. Nah, tapi qardun seperti atau nanti Anda cek ya. Insya Allah. Karena Ana juga lupa. Setiap kata dalam bahasa Arab memang harus banyak kita yakni ulang-ulang. Baik. Nah, sebelum lanjut ke akidah, jadi antum harus memfamiliarkan kata-kata ini yaitu dengan cara yakni bisa diulang-ulang, wajhun, aujuhun begitu ya.
syahrun, ashhurun. Nggak perlu dihafalkan 34 pola. Af'ulun, af'alun, af'ilatun, fi'latun, fu'lun, fu'alun, 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 fu'ulun, fu'ulun. Nggak perlu. Tidak perlu dihafalkan 34 pola itu. Yang perlu adalah antum tahu syahrun apa jamaknya. Ashhurun. Begitu maksudnya. Jadi ketika mau belajar lagi di rumah, cukup diulang-ulang berkali-kali. Wajahun aujuhun, syahrun ashhurun, babun abwabun, waktun awqatun, ta'amun atimatun, imamun a'immatun, akhun ikhwat, gulamun gilmatun. Begitu. Ya, nggak perlu peduli ini masuk pola yang mana, nggak perlu. Pola ini cuma untuk kepentingan akademik saja. Dengan ini. Ketika kita bertemu, ketika kita mau bicara sehari-hari, kita nggak perlu mikir gulamun itu masuk pola nomor 4, berarti gulamun jadi gilmatun. Lama sekali bicaranya nanti. Langsung harus menjadi second nature. Gulamun gilmatun atau gilmanun, gitu ya. Jadi ketika mau belajar lagi murojaah di rumah, cara murojaahnya. Nah, tulab juga harus diajari cara murojaah. Cara murojaahnya adalah dengan mengulang bentuk tunggal dan bentuk jamak taksirnya langsung. Wajahun aujuhun, syahrun ashhurun, kubro kubarun, rokiun rokkaun, talibun tullabun, kafirun kuffarun, dubbun dibabatun, kafirun kafaratun, atau kafiruna atau kafaratun, gitu ya. Timzalun tamathilu, masjidun masajidu, begitu seterusnya. Jadi cukup sebutkan atau sering ucapkan berkali-kali di rumah bentuk tunggal dan bentuk jamak taksirnya. Nggak perlu dihafalkan apa saja 34 pola, nggak perlu. Dan satu hal yang harus diperhatikan adalah perhatikan panjang pendeknya. Tentunya jangan terlalu over panjang pendeknya, tapi cukup bisa dipahami bahwa dari pengucapan antum mana yang panjang mana yang pendek. Ya, seperti misalkan masajidu. Di situ jelas yang panjang cuma sin, masajidu. Karena kalau antum menyebutkan masajidu, jimnya berarti panjang, itu salah. Katanya bukan masajidu, bukan masajidu. Bedakan antara masajidu dengan masajidu. Beda kan? Nah, jadi ketika antum murojaah pastikan panjang pendeknya itu benar supaya yakni antum tidak salah. Nanti kalau salah sekarang nanti kebawa sampai sampai belakang. Taib. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran akidah, yaitu kita sampai pada kaidah yang yang ketujuh ya. Kaidah yang ketujuh, penulis berkata, wal kubrul akbar yakunu bitakdzibi au bisyak au bil imtina au bil istihza au bil bughdi au bil i'radi au bi muwalatil kafirin. Jadi sebelumnya kita membahas dua jenis dosa, yaitu nawaqid, pembatal keislaman, dan nawaqis, pengurang keislaman atau pengurang keimanan. Maka kita juga menjelaskan bahwa nawaqidul iman, pembatal keimanan ada tiga kategori besar: syirik akbar, kufur akbar, dan nifak akbar. Syirik akbar ada 3 kategori juga, itu yang dibahas di kaidah ke-6. Ya, ini tentang 3 kategori syirik akbar, yaitu syirik dalam masalah rububiyah, syirik dalam masalah uluhiyah, dan syirik dalam masalah nama dan sifat Allah. Sekarang kita masuk kategori kedua dari pembatal keimanan, yaitu kufur akbar, di kaidah yang ke-7. Kufur akbar itu bisa terjadi dengan beberapa sebab. Yang pertama adalah bitakdzib. At-takdzib yakni mendustakan. Mendustakan apa? Bukan semua atau bukan setiap perkara yang ada di agama, bukan.
akan tapi mendustakan perkara yang diketahui secara terang benderang dalam agama. Jadi perkara dalam agama Islam ada yang namanya perkara al-ma'lum minad din bid-darurah. Perkara yang diketahui secara terang benderang dalam agama Islam. Salat itu wajib. Mencuri itu haram. Zina itu haram. Puasa Ramadan itu wajib. Ya, dan seterusnya. Ini termasuk perkara al-ma'lum minad din bid-darurah. Perkara aksiomatik dalam agama. yakni sudah jelas itu. Semua orang tahu. Nggak perlu belajar lama-lama, itu sudah terkenal bahwa di dalam Islam ada yang namanya puasa, ada yang namanya sholat. Nah, ketika ada orang yang kemudian mengingkari, di dalam Islam nggak ada sholat, dalam Islam nggak ada puasa Ramadan, dalam Islam mencuri itu halal, dalam Islam ya zina itu halal misalkan, maka ini adalah kufur akbar, berbahaya, kufur akbar. Dan ini ya mendustakan di sini adalah cukup, yakni dengan hati saja itu sudah bisa disebut mendustakan, tidak perlu diucapkan. Makanya ketika seseorang meyakini sesuatu, bahwa yang harusnya haram jadi halal, zina harusnya haram, dia meyakini itu halal, berarti dia seolah-olah mengatakan dengan hatinya bahwa itu halal. Maka kita katakan berarti dia memiliki akidah zina itu halal. Ini sudah cukup untuk disebut kufur akbar. Sekali lagi bedakan antara kita menilai perbuatan dengan menilai orang. Kalau kemudian yakni kita mendengar ada orang mengatakan zina itu halal, tidak boleh kita langsung serta-merta mengatakan kafir, betul tidak? Karena bisa jadi dia baru baru masuk Islam, bisa jadi selama ini tidak mengenal Islam sama sekali, berasal dari negeri yang jauh dari Islam, tiba-tiba safar ke sini baru masuk Islam, kemudian dia mengatakan ya zina kan boleh-boleh saja, begitu misalkan ya. Tidak boleh kita sembarangan langsung mencap kafir kepada seseorang. Yang kita pelajari sekarang adalah perbuatan, bukan status orang. Itu yang telah Anda jelaskan di pertemuan sebelumnya, betul tidak? Ketika seseorang meyakini bahwa yakni zina itu halal misalkan, atau sholat itu tidak wajib dalam Islam, nggak ada yang namanya puasa Ramadan dalam Islam, maka ini adalah kekufuran dari sisi mana? Dari sisi takdzib, yaitu mendustakan sesuatu yang itu sudah terang benderang dalam agama Islam. Ya, sesuatu yang itu sudah terang benderang dalam agama Islam. Nah, kecuali kalau memang orang tersebut ini perkaranya terang benderang, tapi orang tersebut dari Korea Utara misalnya. Ya, puasa Ramadan jelas ada dalam Islam, bagian dari Islam. Tapi orang ini dari Korea Utara baru kabur ke Indonesia begitu ya. Betul. Kemudian dia nggak tahu bahwa ada yang namanya puasa Ramadan dalam Islam, maka ini tentunya mendapatkan udzur. Baik. Kalau perkara tersebut bukan perkara yang terang benderang dalam Islam, bukan perkara al-ma'lum minad din bid-darurah, maka mendustakannya tidak sampai kepada kufur akbar. Makanya di sini kita berikan catatan, mendustakan perkara dalam Islam itu baru menjadi kufur akbar kalau perkara yang didustakan itu adalah perkara yang termasuk al-ma'lum minad din bid-darurah. Perkara yang terang benderang dalam Islam. Jadi perkara di dalam Islam ada dua. Perkara yang terang benderang dalam Islam dan perkara yang tidak terang benderang. Yang ini tidak diketahui oleh orang awam. Cuma diketahui oleh para ulama dan orang yang berilmu dan para penuntut ilmu, bisa jadi. Kalau mengingkari, mendustakan maksudnya mengingkari maksudnya ya. Kalau mengingkari sesuatu yang terang benderang, jelas hukumnya tadi kufur akbar. Kecuali kalau orang ini dari Pulau Sentinel dekat Sri Lanka situ. Gitu. Tahu tidak Pulau Sentinel? Masih nggak pakai baju dan nggak pernah dimasuki orang peradaban maju dan seterusnya. Tapi nggak usah di-googling. Korea Utara dan seterusnya. Kalau dia tidak tahu tentang perkara terang benderang, masih kita bisa berikan udzur. Tapi kalau orang tersebut tinggal di negeri Muslim, ya besar di negeri Muslim, kemudian mengingkari puasa Ramadan, maka itu kufur akbar.
Kalau perkara yang terang benderang itu hukumnya. Kalau perkara yang tidak terang benderang, seperti contohnya ada orang mengingkari, yakni mengingkari mengusap khuf ketika wudhu misalkan, itu bukan perkara yang terang benderang. Masih banyak orang yang tidak tahu tentang hukum disyariatkannya mengusap khuf ketika berwudhu. Maka ini nggak masuk sampai kufur akbar. Baik. Jadi kalau perkara itu butuh belajar dulu, butuh menjadi penuntut ilmu dulu, atau bahkan butuh menjadi ulama dulu, maka ketika ada orang mengingkarinya, ini dosa. Mengingkarinya itu dosa. Ya, kalau yakni kalau dia benar-benar tidak tahu, maka baru mendapatkan uzur. Baik. Kemudian sebab yang kedua dari kufur akbar adalah asyak, yakni ragu-ragu. Ragu-ragu terhadap perkara yang terang benderang, sama. Ragu-ragu terhadap perkara yang termasuk al-ma'lum minad din bidarurah. Kalau dia ragu-ragu tentang perkara yang tidak terang benderang, maka ini tidak sampai kufur akbar. Karena dia masih mendapatkan uzur. Keragu-raguannya masih mendapatkan uzur. Emang boleh ya mengusap khuf ketika wudu? Nggak perlu basuh kaki, cukup mengusap khuf. Nah, ragu-ragu. Jadi dia tidak sampai mendustakan, tapi dia cuma ragu-ragu. Ini tidak mengapa. Maksudnya tidak mengapa, ini bermasalah ya sebenarnya. Dia tidak tahu hukum Islam tentang mengusap khuf, ini bermasalah. Tapi maksudnya tidak sampai kepada kufur akbar. Tapi kalau ada seseorang ragu-ragu, apakah zina itu haram atau halal? Ragu-ragu. Atau apakah puasa Ramadan itu sebenarnya diwajibkan atau enggak sebenarnya? Atau ini cuma budaya Indonesia aja? Atau Islam di Nusantara aja sebenarnya ini? Ya, di Timur Tengah ternyata enggak ada puasa Ramadan. Misalkan gitu ya. Nah, ini berbahaya. Ini kufur akbar. Ya. Demikian pula mengingkari, ya, ini mengingkari misalkan balik lagi ke mengingkari sama ragu-ragu, ya. Mengingkari dan ragu-ragu ini, kalau mengingkari beneran mengingkari, ragu-ragu itu tidak sampai mengingkari tapi dia cuma ragu-ragu. Ini mengingkari sesuatu yang ada dalam Islam kemudian mengklaim itu cuma ada di Timur Tengah, itu adalah bagian dari budaya Timur Tengah. Ya, misalkan cadar, jenggot begitu ya. Mengingkari, mengatakan bahwa ini bukan bagian dari Islam. Ini adalah yakni budaya Timur Tengah aja. Kalau budaya Nusantara tidak demikian. Maka ini dikembalikan, apakah itu termasuk perkara terang benderang atau tidak? Kalau termasuk perkara terang benderang, berbahaya, kufur akbar. Kalau tidak termasuk perkara terang benderang, ya berbahaya juga, tapi tidak sampai kufur akbar. Baik. Kemudian sebab yang ketiga, sebelumnya, jadi masih sebab yang kedua, yaitu ragu-ragu. Kalau ragu-ragu dalam perkara yang tidak terang benderang, apa hukumnya? Bermasalah juga tapi tidak sampai kufur akbar. Contohnya misalkan tadi ya, ragu-ragu apakah dalam wudhu boleh mengusap khuf atau tidak. Ragu-ragu apakah setelah makan daging unta apakah wudhunya batal atau tidak. Ragu-ragu apakah yakni ketika duduk di akhir sholat itu apakah boleh tawarruk atau iftirash gitu ya. Ini ragu-ragu atau bagaimana. Nah, ini kalau ragu-ragu dalam masalah-masalah yang itu butuh belajar, itu tidak sampai kufur akbar. Berapa banyak kita ragu-ragu dalam masalah yang seperti ini? Betul tidak? Berapa banyak mungkin dari kita yang mengingkari sesuatu yang padahal itu sebenarnya ada dalam Islam, tapi kita ingkari karena kita belum tahu, betul tidak? Nah, ini banyak. Bisa jadi banyak. Makanya kita harus meminta ampunan kepada Allah dan berusaha yakni mempelajari Islam semampu kita. Kalau kita terus mengingkari atau terus ragu-ragu dan tidak berusaha mempelajari agama Islam dengan baik sehingga kita tetap ragu-ragu atau tetap jahil atau tetap bahkan mengingkari, ini bahkan bisa jadi berdosa. Berdosa karena tidak berusaha mengangkat kejahilan kita. Baik, berdosa dari sisi kita tidak berusaha mengangkat kejahilan kita. Baik, kemudian sebab yang ketiga dari kufur akbar yaitu imtina, yaitu karena menolak. Menolak di sini maksudnya adalah dia tidak mengingkari, tapi dia menolak untuk melakukan. Contohnya adalah penolakan iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk?" Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin.
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka alla tasjuda?" Apakah yang menghalangimu dari engkau bersujud kepada Nabi Adam? "Idz amartu," ketika aku memerintahkanmu wahai iblis. Qala ana khairum min. Iblis berkata, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakanku dari api, sementara engkau menciptakan dia dari tanah liat, dari tin. Maka iblis tidak mengingkari yakni kewajiban untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak mengingkari wajibnya melaksanakan perintah Allah, tapi menolak untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Ya, tapi menolak untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Jadi ini maksud dari imtina. Kemudian sebab yang keempat dari atau sebab berikutnya ya, keempat betul ya. Dari kufur akbar adalah istihza, mengejek atau menjadikan agama sebagai senda gurau, sebagai bahan bercandaan. Ini adalah kufur akbar. Tidak boleh menjadikan agama sebagai materi stand up. Ya. Atau bercandaan secara umum walaupun antum bukan stand up komedian. Baik. Berbicara tentang stand up komedian, sebenarnya Anda baru mempelajari bahwa dosen itu ternyata stand up komedian. Betul tidak? Ya, ini harus menjadi stand up komedian yang dalam makna positif maksudnya, ha? Karena kalau tidak maka bisa pusing dan bosan di satu kelas, betul tidak? Istihza maknanya mengejek atau mengolok-olok atau menjadikan bahan bercandaan. Sebab berikutnya dari kufur akbar adalah al-bughdh, yakni membenci. Membenci syariat Islam atau sebagian dari syariat Islam. Ini adalah kufur akbar. Kecuali kalau yang dia benci itu adalah masyaqqah atau kesusahan ketika mengerjakan syariat Islam tersebut. Maka ini berdosa tapi tidak sampai kufur akbar. Dosa, bisa dosa besar ini bahkan, tapi tidak sampai kufur akbar. Contoh, ketika seseorang nggak suka bangun terlalu pagi untuk sholat subuh. Dosa atau tidak? Dosa. Tapi yang dia tidak sukai adalah masyaqqahnya. Perasaan beratnya untuk bangun sholat subuh. Bukan sholat subuh itu sendiri yang dia benci, bukan. Dia tidak membenci sholat subuh, tapi dia membenci harus menahan kantuk ketika mau sholat subuh. Nah, misalkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian al-qital, jihad perang. Wa huwa kurhul lakum, dan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh kalian. Benci maksudnya benci, yakni harus mau berhadapan dengan musuh, nanti gimana kalau ini kita terbunuh dan seterusnya gitu ya. Itu tidak, kalau ada perasaan benci seperti itu, benci terhadap masyaqqah, itu adalah dosa tapi tidak sampai kufur akbar. Tapi tidak sampai kufur akbar. Baik. Jadi yang dimaksud benci di sini adalah membenci sesuatu karena dia adalah syariat Islam itu sendiri. Selanjutnya al-i'rad, yaitu berpaling. Berpaling maksudnya adalah tidak mengamalkan agama sama sekali. Dia mengucapkan syahadat, la ilaha illallah. Dia meyakini Islam sebagai agama yang hak. Jadi dia meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Tapi dia tidak sholat sama sekali, nggak puasa sama sekali, nggak zakat, apalagi haji umroh, nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Ini kufur akbar, berbahaya. Ini kufur akbar dari sisi i'rad, yakni berpaling. Lam ya'mal syai'an qat, tidak melakukan apapun. Kenapa? Karena kalau seandainya memang imannya itu ada di dalam hatinya, imannya yang ada di dalam hatinya tersebut pasti akan mengantarkan dia untuk melakukan sesuatu dengan anggota tubuhnya. Dan ini tidak pernah ada sama sekali. Jadi ini adalah yakni kufur akbar dari sisi yakni dia tidak mengerjakan amalan sama sekali. Dan ini contohnya, contoh jelas bahwa iman itu ada 3. Keyakinan di hati, perkataan di lisan, dan amalan di
anggota tubuh. Ketika berpaling, yakni tidak melakukan amalan sama sekali, berarti dia tidak memiliki komponen yang ketiga. Maka ini sudah cukup untuk disebut sebagai kufur akbar, berbahaya. Tetapi para ulama nanti dibahas ketika kita sampai pelajaran fikih. Para ulama membahas, yakni tidak boleh kita melihat ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, langsung kita cap kufur, nggak boleh. Ya, mencap kufur itu harus ulama besar dan harus ulil amri yang menetapkan. Ya, kalau kita cuma sekedar mengetahui ini nggak pernah sholat, kita nggak pernah tahu bagaimana apa yang dia lakukan ketika tengah malam, betul tidak? Bisa jadi dia sholat isya, cuma sholat isya yang dia kerjakan tengah malam, sholat yang lain nggak dia kerjakan. Bisa jadi, betul tidak? Nah, jadi berbahaya, tidak boleh sembarangan untuk mengkafirkan orang lain. Terakhir, kufur akbar sebabnya adalah karena muwalatil kafirin, yakni berwala kepada orang kafir. Berwala kepada orang kafir, contohnya misalkan ridho dengan kekufuran mereka, mengatakan semua agama itu sama. Misalkan mengatakan semua agama itu sama, semua agama itu baik. Itu kufur akbar dari sisi ini. Atau mengatakan bahwa sama tadi yang telah kita sebut ya, taswiyatul adyan, yaitu menyamakan semua agama. Semua agama itu sama, ya. Baik. Terakhir, kita lanjutkan sedikit kaidah 8 ini singkat sekali. Wan nifaqul akbar yakunu bi izharil Islam wa ibtalil kufur. Nifaq akbar itu terjadi dengan menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dia sebenarnya kafir, tetapi dia sembunyikan dan dia pura-pura Islam. Itu namanya nifaq akbar. Sehingga syirik akbar, kufur akbar, dan nifaq akbar adalah sesuatu yang membatalkan keimanan seseorang. Ini adalah dosa pembatal keimanan. Pelakunya tidak bisa kita sembarangan tentunya, sebagaimana yang kita sebut. Kalau kita melihat ada orang melakukan sesuatu di antara ketiga ini, gak boleh kita sembarangan mencap dia sebagai orang kafir. Tapi bisa jadi di sisi Allah dia sudah memang termasuk orang kafir berbahaya. Wabillahi min dzalik. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan. Terkait pelajaran sebelumnya, Ya. di sini iman itu bersama dengan ketaatan, berkurang dengan nawakis dan dosa. Ya. Pertanyaan adalah ketika kita belajar akidah itu semua. Ya. Berarti iman kita bertambah gitu. Nah, Tambahan itu jadi satu sisi di perkataan hati aja atau besok nanti semua ibadah itu jadi ke bawah. Masya Allah, taib. Pertanyaan bagus dari Syekh siapa? Alka. Nah, ketika seseorang mempelajari akidah, dan kita tahu akidah adalah perkataan hati, ya. Sebagian dari antum banyak salah ketika jawab kuis, ya, di perkataan hati atau perbuatan hati, begitu ya. Ketika kita mengatakan akidah perkataan hati, maksudnya adalah, yakni ketika antum meyakini ini halal atau haram, sholat itu halal atau haram, apa yang ada di hati antum? Ketika antum mengatakan sesuatu, itu berarti perkataan hati. Nah, jadi akidah makanya kita sebut sebagai perkataan hati. Statement-statement yang antum ini ucapkan dalam hati antum sendiri, gitu ya. Itu namanya perkataan hati. Ketika seorang mau mempelajari akidah, maka keimanannya bertambah dari sisi keimanannya, dari sisi perkataan hatinya bertambah. Tetapi ketika kemudian dia memahami konten dari akidah yang dia pelajari, itu akan berdampak pada lisan dan berdampak pada anggota tubuhnya juga. Jadi imannya bertambah dari sisi hati, dari sisi lisan, dan dari juga sisi anggota tubuh. Berapa banyak orang yang belajar akidah, kemudian dia merasa semakin dekat kepada Allah, semakin yakin dengan Islam, itu berarti hati, semakin yakin. Kalau yakin apa? Perbuatan hati. Ya, kalau yakin, semakin cinta kepada Allah, perbuatan hati. Karena dia semakin cinta kepada Allah, semakin dia semangat untuk sholat, baca Al-Quran, atau yakni sedekah, gitu ya. Jadi ketika seorang mempelajari akidah atau ketika seseorang mempelajari ilmu syar'i secara umum, maka dia akan bertambah keimanannya dari seluruh 3 komponen iman, yaitu hati, lisan, dan anggota tubuh. Baik. Nah, satu poin lagi adalah itu kalau Anda bicara akidah, maka Anda bilang tadi perkataan hati, betul tidak? Tapi kalau Anda bicara tauhid, maka tauhid itu ada perkataan hati dan ada perbuatan hati. Bukankah
tauhid itu ada akidahnya juga, ada perkataan hati yang kita yakini, betul tidak? Kita mentauhidkan Allah berarti meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa, maha sempurna, dan tidak ada yakni Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini kan perkataan hati, betul tidak? Dan ketika kita mentauhidkan Allah, juga kita berarti cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah. Ini berarti apa? Perbuatan hati. Ketika Anda menyebutkan tauhid, maka ini ada sisi perkataan hati dan ada sisi perbuatan hati. Tapi kalau Anda bicara akidah, itu perkataan hati. Karena akidah itu kan statement yang kita yakini. Yakini maksudnya apa? Yang antum simpan di dalam hati, walaupun ya bisa antum sebutkan, bisa tidak antum sebutkan, betul tidak? Itu lebih dekat ke perkataan hati. Jadi jangan bingung antara perkataan hati dengan perbuatan hati. Thayyib. Itu banyak yang Anda lihat di jawaban kuis, ya banyak yang salah. Di kuis pertama, alhamdulillah semua soal itu lebih banyak yang jawab yang benar gitu ya. Kecuali di soal perkataan hati, perbuatan hati itu hampir 50-50 ya. Ya. Tapi masih banyak yang memilih perkataan hati. Tapi kalau di kuis 2 ada yang jawab salah itu lebih banyak daripada jawaban yang benar gitu ya. Contohnya apa itu? Yang Anda tanya syirik, ini kategori apa syirik? Rububiyah, uluhiyah, atau asma wa sifat, itu banyak yang menjawab yang berbeda. Terakhir, Anda mau pilih satu pertanyaan terakhir, apa nggak bisa dibahas di sini semua? Ustaz, bagaimana jika seseorang meragukan ada beberapa syariat Allah, tapi sebenarnya tahu tapi tetap ragu? Bagaimana itu Ustaz? Apakah itu bisa jatuh pada dosa besar? Kalau seseorang, ini belum Anda bahas tadi, lupa ya. Kalau seseorang sudah tahu bahwa itu adalah bagian dari Islam, sudah mempelajarinya, ada di ayat, ada di hadis, dan dijelaskan oleh para ulama, tapi masih ragu-ragu, ya, dan dia sudah cross check, ini sudah ada di kitabnya para ulama besar dari zaman dahulu, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, An-Nawawi, Az-Zahabi, dan seterusnya, dibahas oleh Syekh Utsaimin, bin Baz, kemudian masih ragu-ragu, berbahaya. Nah, ini bisa dosa besar, atau bahkan bisa, kalau meragukan itu bagian dari Islam, bisa sampai ke kufur akbar, berbahaya. Jadi ini tidak boleh dibiasakan. Ya, ini ketika walaupun itu bukan perkara terang benderang, tapi kalau antum sudah tahu bahwa itu ada dalilnya dan sudah ada di para ulama, sudah banyak membahas, antum nggak boleh ragu lagi. Kecuali kalau yang antum ragukan, ini halal atau haram, karena ada ulama berbeda pendapat. Ini beda kasus. Ini beda kasus. Ya, ulama ini bilang halal, ulama ini bilang haram. Antum masih ragu-ragu? Boleh, masih ragu-ragu. Boleh. Boleh. Semakin banyak belajar, justru antum malah semakin banyak ragu-ragu. Semakin pusing memilihnya. Semakin antum tahu argumen ini dan argumen itu, makin pusing. Ya. Tetapi itu bukan ragu-ragu yang dimaksud di sini. Ragu-ragu yang dimaksud di sini adalah apakah ini bagian dari Islam atau tidak? Oh, sudah jelas-jelas dibahas di kitab para ulama. Ada ayatnya, ada hadisnya. Tidak boleh ragu-ragu, itu bagian dari Islam. Tapi demikian yang bisa Anda sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.